Qian Heng pun menjadi marah lalu menariknya keluar dari mobil dan memasukkannya ke dalam kotak besar di pinggir jalan. Lalu dia memanggil kurir mengirimkan Cheng Yao pulang bersama kotak itu. Ketika Cheng Yao mulai sedikit sadar, dia minta Qian Heng untuk mengeluarkannya dari kotak tersebut, namun karena terlalu keras menariknya, Cheng Yao pun jatuh menimpa Qian Heng di sofa. Dengan kepala yang pusing, Cheng Yao melihat Qian Heng lalu mencubit wajah dan hidungnya untuk memastikan apakah pria tampan di depannya melakukan operasi plastik atau tidak. Qian Heng pun jadi marah kemudian mendorong Cheng Yao yang mabuk itu ke samping. Keesokan paginya begitu Cheng Yao sadar, dia melihat Qian Heng sudah menyiapkan daftar tagihan ganti rugi mulai dari biaya transportasi, pakaian hingga biaya kurir. Menyadari Cheng Yao tidak bisa membayar, Qian Heng yang licik pun segera mengeluarkan kontrak sewa bersama, memintanya kembali tinggal di rumah tersebut dan melunasi hutangnya tersebut dengan bekerja dengannya. Pada hari pertama Cheng Yao pindah kembali, dia membeli berbagai peralatan anti serangga untuk berjaga-jaga. Sementara itu Qian Heng menemukan durian di kulkas dan segera menambahkan aturan baru ke dalam kontrak sewa, yaitu tidak dibolehkan makan durian di rumah. Sebelum tidur Qian Heng meminta Cheng Yao membuatkan makanan ringan untuknya. Dia berharap bisa tidur dengan mendengarkan suara orang memasak, namun Cheng Yao salah paham dan mengira Qian Heng ingin menikmati hidangan yang lezat. Dia pun buru-buru memesan makanan dari restoran bintang 5 untuk bosnya. Qian Heng dengan tegas meminta Cheng Yao untuk memasak sendiri. Meski bingung dengan maksud Qian Heng, Cheng Yao akhirnya menuruti dan memasak. Setelah selesai, Qian Heng malah memintanya memasak lagi dari awal. Setelah 2 kali mencoba memasak, Qian Heng tetap tidak bisa tidur. Dia mulai curiga bahwa mungkin idenya salah dan Cheng Yao tidak bisa membantu mengatasi masalah insomnianya. Menyadari hal itu, Qian Heng berpikir untuk mengusir Cheng Yao. Dia memulai percakapan dengan Wu Jun, salah satu mitra di kantornya, dengan mengatakan bahwa dia punya seorang teman yang mengalami situasi serupa, namun Wu Jun dengan tegas menegur Qian Heng menyebut tindakannya aneh. Dia bertanya, siapa yang kamu kira teman kamu itu? Matahari semua orang harus berputar mengelilinginya. Qian Heng pun merasa malu dan memutuskan untuk sementara waktu menunda niatnya mengusir Cheng Yao. Pada malam hari Qian Heng mencoba metode yang diajarkan oleh Wu Jun untuk membantu dirinya tertidur, yaitu dengan duduk di toilet untuk menciptakan rasa kantuk. Cheng Yao yang melihat Qian Heng menghabiskan waktu hingga 45 menit di kamar mandi, dia pun salah mengira bahwa bosnya tersebut mengalami sembelit. Karena ingin membantu menyelesaikan masalah bosnya, Cheng Yao langsung bertindak. Ketika Qian Heng kembali ke kamar mandi, dia pun terkejut menemukan toilet yang sudah diganti dengan yang baru. Dinding dihiasi dengan doa-doa penyembuhan dan bahkan ada obat impor untuk sembelit telah disiapkan. Qian Heng hanya bisa terdiam merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi dan menutup pintu kamar dengan kesal setelah melemparkan pandangan tajam ke arah Cheng Yao. Cheng Yao yang tidak bisa memahami perubahan suasana hati bosnya tetap tenang dan tidak terpengaruh. Sambil memasak, dia mulai bersenandung. Mendengar suara nyanyian Cheng Yao, tiba-tiba rasa kantuk Qian Heng muncul dan dia pun akhirnya bisa tidur pulas. Pada saat mendengar nyanyian Cheng Yao, Qian Heng tiba-tiba menyadari bahwa setiap kali dia bisa tidur itu selalu terjadi saat Cheng Yao bernyanyi. Dia pun segera keluar dari kamar mandi dan meminta Cheng Yao berhenti memasak. Dia menyuruh Cheng Yao menunggu setengah jam sampai dia selesai membaca dokumen lalu melanjutkan memasak sambil bernyanyi dengan nada yang sama persis seperti sebelumnya. Cheng Yao merasa aneh dengan permintaan bosnya itu, tetapi karena tidak ada pilihan lain dia menuruti permintaan tersebut. Setengah jam kemudian Cheng Yao mulai memasak dan bernyanyi sesuai instruksi bosnya. Seperti yang diperkirakan, Qian Heng berhasil tertidur lagi, namun sayangnya dia terbangun di tengah malam karena rasa lapar. Ketika dia membuka kulkas dan melihat makanan yang sudah disiapkan oleh Cheng Yao, dia memanaskannya dan mulai makan. Setelah mencoba 1 gigitan, dia sangat terkejut dengan kemampuan memasak Cheng Yao yang luar biasa. Setelah kenyang, Qian Heng melihat Cheng Yao tertidur di meja karena telah bekerja lembur. Dengan hati yang sedikit tersentuh, dia membangunkannya dan memberikan beberapa saran tentang kasus perceraian yang sedang Cheng Yao tangani.
Kasus tersebut melibatkan idolanya yaitu Ba Ising yang mengalami pernikahan yang menyedihkan. Ba Ising menikah diam-diam demi cinta tetapi kemudian mengetahui bahwa suaminya hanya memanfaatkan ketenarannya untuk mengembangkan perusahaannya. Ketika perusahaan suaminya semakin sukses, karir Ba Ising justru meredup dan dia berada di posisi yang tidak menguntungkan saat ingin bercerai. Cheng Yao merasa simpati dengan nasib idolanya dan bertekad membantu Ba Ising untuk mendapatkan haknya, namun meskipun dia ingin bekerja lembur untuk menyelesaikan kasus itu, Qian Heng yang sudah pulang kerja malah memintanya untuk segera pulang dan memasak. Qian Heng beralasan bahwa makan di luar akan mengganggu efisiensi kerjanya. Cheng Yao mencoba membela diri dengan berkata bahwa efisiensi kerja Qian Heng tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi kemudian Qian Heng membuat kesepakatan jika Cheng Yao memasak dia akan diizinkan bertanya 2 pertanyaan hukum. Dengan senang hati Cheng Yao pun setuju, namun kebahagiaannya segera sirna ketika Qian Heng menambahkan permintaan aneh. Saat makan malam Cheng Yao tidak boleh bernyanyi, tetapi saat membuat makanan ringan tengah malam dia harus bernyanyi.